Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan sejarah Sulawesi Selatan ini dengan berada di awal Januari 1678. Ada peristiwa penting yang dapat mempengaruhi perjalanan politik di wilayah Sulawesi Selatan. Penguasa baru Port Rotterdam telah datang. Ia bernama Jacob Copes. Ia menggantikan Double de Cock yang wafat. Sebelum Jacob Copes datang, sebagai pelaksana sementara adalah Paulus de Vaux. Ketika terjadi perang dari Mei sampai Juli tahun 1677 antara pasukan Arumpalaka dan sekutunya melawan pasukan kerajaan Goa, telah memaksa Raja Goa ke-18 Sultan Muhammad Ali turun dari kekuasaannya beserta pembesar kerajaan Goa lainnya yang setia kepadanya. Kemudian ia digantikan Sultan Abdul Jalil pada tanggal 27 Juli 1677. Peristiwa pergantian tampuk kekuasaan di kerajaan Goa ikut mempengaruhi sendi kehidupan sosial dan politik rakyat Goa. Terjadi eksodus besar-besaran rakyat Goa meninggalkan tempat tinggal mereka. Rakyat Goa mengikuti raja mereka Sultan Muhammad Ali yang telah diturunkan. Rakyat Goa yang meninggalkan kampung halaman mereka, ada yang menetap di sekitar Port Rotterdam, ada yang ke kerajaan lain, ada yang ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera, sampai menyeberang ke kerajaan Melayu. Sultan Muhammad Ali dan keluarganya setelah tidak menjadi raja menetap di sebuah kampung bernama Plardingen, letaknya antara Bontoala dengan Port Rotterdam di Makassar. Namun Sultan Muhammad Ali dan keluarganya tidak bisa bertahan lama. Ia selalu mendapat ancaman dan teror pembunuhan, sehingga memohon kepada Kompeni Belanda agar bisa menetap di dalam kompleks benteng Port Rotterdam yang dianggap lebih aman. Jacob Copes sebagai presiden baru Port Rotterdam menyetujui permohonan Sultan Muhammad Ali itu. Jacob Copes mendapat informasi bahwa Sultan Muhammad Ali sudah sejak beberapa lama mendapat ancaman pembunuhan dari lawan-lawan politiknya. Ketika masih menjabat Raja Goa, perlindungan terhadap dirinya masih baik. Namun sejak diturunkan dan menjadi rakyat, perlindungan menjadi longgar. Di mata Jacob Copes, pemberian perlindungan kepada seorang bekas raja adalah sesuatu yang wajar dan harus. Bagaimanapun, Sultan Muhammad Ali ini masih punya pengaruh dan rakyat. Ia harus dilindungi dari berbagai macam ancaman. Sementara Sultan Abdul Jalil yang telah menjadi raja kerajaan Goa memulai menata kehidupan sosial politik rakyat Goa. Sayangnya, begitu banyak rakyat Goa meninggalkan kampung halaman mereka, membuat Sultan Abdul Jalil tidak bisa berbuat banyak untuk membangun pemerintahan kerajaan. Alasan rakyat Goa meninggalkan kampung halaman mereka, selain mengikuti raja mereka Sultan Muhammad Ali, juga mereka melihat raja mereka yang baru Sultan Abdul Jalil ini kurang memiliki kemampuan untuk melindungi mereka dari perampokan dan penjarahan setelah selesai perang. Rakyat Goa merasa tidak aman berada di kampung mereka yang sudah porak-poranda. Apalagi Sultan Abdul Jalil menjalankan pemerintahan kerajaan dari tempat tinggalnya di Sandrabone, jauh dari pusat kerajaan. Kemudian Karaeng Karundung yang ikut mendukung Sultan Abdul Jalil mendapat jabatan
sebagai Pak Bicara Bukta atau juru bicara kerajaan dan menetap di Tallok bersama anak perempuannya yang merupakan istri Raja Tallok. Namun, ternyata pengangkatan Kareng Karundrung sebagai juru bicara kerajaan Goa mendapat penentangan keras dari sejumlah bangsawan Goa yang berada di pengasingan. Mereka meminta kepada Raja Goa yang baru, Sultan Abdul Jalil, agar memecat Kareng Karundrung sebagai juru bicara kerajaan. Kebencian sejumlah bangsawan Goa terhadap Kareng Karundrung ini karena dianggap yang paling bertanggung jawab terhadap keretakan dan permusuhan di kalangan bangsawan Goa yang berujung pada perpecahan. Bahkan Raja Goa Sultan Abdul Jalil diultimatum oleh para bangsawan Goa untuk memilih antara Kareng Karundrung atau para bangsawan Goa, Galarang, Bate Salapang, dan rakyat Goa. Selain diultimatum, Raja Kerajaan Goa ini juga diperingatkan oleh Presiden Rotterdam Jacob Kops untuk memecat Kareng Karundrung. Namun Sultan Abdul Jalil tidak bergeming. Ia tetap menolak untuk memecat Kareng Karundrung dan tetap menjadikan sebagai juru bicara kerajaan Goa. Melihat situasi ini, Jacob Kops kemudian meminta bantuan Arumpalaka untuk bisa mengatasi masalah ini. Arumpalaka dengan senang hati berkata kepada Jacob Kops, "Kami orang Bone berterima kasih karena Anda menghormati kami dengan membicarakan masalah berat ini kepada kami. Karena kasus seperti ini sangat cocok dibicarakan dengan kami." Kemudian Arumpalaka hadir di Rotterdam dan membicarakan dengan Jacob Kops mengenai Kareng Karundrung ini. Arumpalaka tahu bahwa di masa lalu permusuhan antara Arumpalaka dan Kompeni Belanda dengan kerajaan Goa sehingga terjadi Perang Makassar dan diakhiri dengan Perjanjian Bungaya. Diketahui Kareng Karundrung mempunyai kesalahan dan mendapat hukuman. Namun Arumpalaka memberi pertimbangan bahwa memecat Kareng Karundrung sebagai juru bicara kerajaan Goa kemudian mengasingkan ke Batavia akan berdampak yang luas, karena Kareng Karundrung bukan orang sembarangan. Ia masih punya pengaruh yang besar di kalangan bangsawan Goa dan rakyat Goa. Menurut pertimbangan Arumpalaka, jika Kareng Karundrung dipecat dan diasingkan ke Batavia, maka yang akan terjadi adalah putri Kareng Karundrung yang menikah dengan Raja Tallok akan mengiringi ayahnya beserta orang-orangnya. Demikian pula paman kepercayaan Kareng Karundrung, Kareng Popo dan pengikutnya. Kemudian saudara Kareng Karundrung, Kareng Bontosungu dan rakyatnya, dan akan ikut pergi ke Batavia. Untuk itu, Arumpalaka menyerahkan sepenuhnya kepada Jacob Kops untuk memilih, membiarkan Kareng Karundrung pergi bersama sejumlah pengikutnya yang besar, atau memilih mereka yang meninggalkan Raja Goa Sultan Abdul Jalil. Akhirnya Arumpalaka memberi saran kepada Presiden Rotterdam untuk menyampaikan kepada rakyat Goa yang berada di pengasingan dan berada di bawah kekuasaan Kompeni Belanda untuk kembali ke kampung halaman mereka di Goa. Kalau mereka sudah kembali dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Arumpalaka yang akan turun tangan. Meski sudah menyampaikan sarannya, namun ketika Arumpalaka meninggalkan daratan Sulawesi menuju ke Jawa untuk membantu Kompeni Belanda mengatasi pemberontakan di Jawa, Kareng Karundrung akhirnya diturunkan sebagai juru bicara kerajaan Goa.
Raja Goa Sultan Abdul Jalil tidak bisa mengatasi desakan dari para bangsawan Goa, Galarang dan Bate Salapang agar Kareng Karundrung diturunkan sebagai juru bicara kerajaan. Kareng Karundrung pasrah dan turun. Ia kemudian menetap sementara di Talak membantu menantunya yang masih muda menjalankan pemerintahan. Namun karena melihat banyaknya yang kurang senang kepadanya, Kareng Karundrung kemudian pindah dan menetap di dekat Fort Rotterdam, dan di sana ada pula menetap Kareng Lengkese. Selama Arung Palaka berada di Pulau Jawa, Presiden Fort Rotterdam Jacob Kops melihat bahwa meskipun Kareng Karundrung sudah diturunkan sebagai juru bicara kerajaan, namun keinginan Sultan Muhammad Ali dan para bangsawan Goa lainnya membentuk pemerintahan di pengasingan dan ada upaya untuk mengendalikan kerajaan Goa. Maka Jacob Kops meminta agar pemerintahan pengasingan tidak boleh ada karena dianggap melawan Kompeni Belanda dan sekutunya serta mempermalukan pemerintahan kerajaan Goa yang dipimpin Sultan Abdul Jalil. Jacob Kops mengancam siapa saja yang melakukan komunikasi dengan Sultan Muhammad Ali akan dihukum mati. Meskipun ada ancaman tersebut, para bangsawan Goa di pengasingan berusaha mencari jalan untuk dapat berkuasa kembali. Pada tanggal 23 April 1678, Batavia menerima surat yang berisi permohonan banding. Surat itu rupanya ditulis Sultan Muhammad Ali yang berusaha meyakinkan para pimpinan Kompeni Belanda di Batavia bahwa semua orang penting di kerajaan Goa telah meninggalkan Goa. Mereka yang meninggalkan seperti Ketua Bate Salapang Kareng Balok, Putra Kareng Karundrung Kareng Bone, dan Kareng Bontonompo. Kemudian para Galarang, Bate Salapang, dan para pengikut mereka yang lari dan meminta perlindungan Kompeni Belanda di Makassar. Para bangsawan Goa ini juga membujuk Sultan Abdul Jalil dengan sebuah surat untuk menyerahkan pusaka kerajaan. Pusaka kerajaan seperti sudang, payung kerajaan, dan pusaka kerajaan lainnya lebih baik diserahkan kepada para bangsawan yang berada di pengasingan daripada seperti sekarang ini mendapat kehinaan menjadi raja yang tidak punya rakyat, dan Sultan Abdul Jalil akan mendapat kehormatannya kembali sebagai Kareng Sandrabone. Namun surat berisi bujukan itu dibalas oleh Raja Goa ke-19 ini bahwa ketika kerajaan Goa ditaklukkan oleh Arung Palaka dan sekutunya, para bangsawan Goa ini tidak ada yang bersedia menyerahkan pusaka kerajaan ini kepada Sultan Abdul Jalil. Arung Palaka dan Kompeni Belanda yang menyerahkan, dan hanya mereka yang boleh meminta kembali pusaka kerajaan Goa ini. Para bangsawan Goa di pengasingan kembali membalas surat dari Sultan Abdul Jalil. Pusaka kerajaan itu bukan Arung Palaka dan Kompeni Belanda yang menyerahkan, melainkan para bangsawan Goa yang membawakan dan menyerahkan langsung kepada Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil tak bergeming. Ia tetap tidak bersedia menyerahkan pusaka kerajaan kepada siapapun. Dalam tradisi kerajaan Goa, kepemilikan sudang dan pusaka kerajaan Goa lainnya sebagai simbol legitimasi pemegang kuasa atas kerajaan. Apalagi Sultan Abdul Jalil tetap yakin Arung Palaka berada di belakangnya, sehingga ia tidak perlu khawatir dengan beragam bujukan maupun teror yang datang kepadanya. Ia adalah Raja Goa ke-19. Saat Arung Palaka berada di Pulau Jawa untuk membantu Kompeni memerangi pemberontakan, Arung Palaka berkesempatan
berbicara dengan pimpinan kompeni Belanda di Batavia, Arum Palaka menyampaikan bahwa rongrongan dari para bangsawan Goa di pengasingan kepada Raja Goa Sultan Abdul Jalil tidak berhenti, dan ia melihat Presiden Jacob Korps tidak memberi hukuman kepada Sultan Muhammad Ali, malah justru melindunginya. Ini akan mempengaruhi wibawa kompeni dan Arum Palaka sebagai penguasa atasan di Sulawesi Selatan. Untuk itu, Arum Palaka berharap Batavia perlu bertindak lebih jauh. Pada bulan Juni 1678, Port Rotterdam mengeluarkan informasi bahwa sebuah kapal kompeni Belanda, Heisenberg, akan tiba di Makassar dari Bima untuk menjemput Sultan Muhammad Ali dan keluarganya. Maka pada tanggal 15 September 1678, Sultan Muhammad Ali dan keluarganya meninggalkan Makassar menuju Batavia sebagai tempat pengasingannya yang baru. Sekian